Apa kabar para pemirsa? Saya Jonathan. Kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS. Gelombang pandemi di Taiwan kali ini kian memanas. Tanggal 31 Maret, Taiwan melaporkan 87 kasus lokal dan 152 kasus impor. Di antaranya kasus kedai makan di Keelung, kasus karyawan pembangkit listrik Tatan Taoyuan, kasus perusahaan teknologi di kota New Taipei, dan kasus apartemen di distrik Chonghe semuanya bertambah. Hingga kini ada total 19 kasus dengan rantai penularan tak jelas. Komandan CCC menyampaikan situasi pandemi saat ini menunjukkan penyebaran di sejumlah tempat. Situasi pandemi Taiwan menunjukkan peningkatan kasus sporadis beberapa hari ini. Komandan CCC mengakui yang paling memprihatinkan adalah kasus klaster kedai makanan di Keelung yang terus mengalami penambahan dan merebak di beberapa lokasi berbeda yang melibatkan siswa SMP dan SMA. Distribusi kasus positif tersebar dari utara hingga selatan dengan cakupan area sporadis. 相对的，以前这些多的案例的日子里面，相对是散发。 Peningkatan kasus di banyak tempat membuat banyak pihak cemas akan kapasitas medis. Kasus parah relatif rendah, ranjang penyakit yang terpakai tak sampai 40%. Ada pakar menunjukkan efektivitas obat baru hanya bertahan setengah tahun dan menekankan obat yang ada di dalam negeri saat ini memadai. Warga boleh cemas namun tak perlu panik. Pada aspek pencegahan pandemi, masker wajib dipakai saat nyanyi, menghadiri resepsi pernikahan, dan dilarang meninggalkan meja untuk makan dan toast. Bila harus beranjak, masker wajib dikenakan. Selain penyebaran pandemi lokal di banyak lokasi, kondisi nol kasus di Kinmen juga tak bertahan lama. Kini muncul kasus pertama. Menanggapi kasus di Keelung yang terus meningkat, CCC meluncurkan program penjaringan massal untuk pertama kalinya. Jumlah populasi di Keelung mencapai 360.000 jiwa. Pihak yang terjaring dalam tes kali ini ditentukan oleh Pemkot. Tes penjaringan massal untuk menangkal penyebaran virus ini rencananya rampung dalam 1 pekan. Pandemi di Keelung memanas. CCC sebelumnya mengadopsi metode screening komunitas atau membatasi pergerakan warga dengan peringatan waspada level 3. Namun untuk pertama kalinya mereka menggunakan strategi penjaringan massal di wilayah Keelung. Alat tes untuk rumah tangga disediakan oleh pemerintah pusat yang akan dibagikan dan dikoleksi oleh Pemkot. 360.000 warga Keelung dijadikan induk objek tes. Alat tes rapid dibagikan agar warga dapat menjalani tes 1 hingga 3 kali. Bila hasilnya positif, PCR akan dilakukan untuk menentukan hasil akhir. 我们的所有的基隆市市民为母体来看，那我们看能够发多少，那大家领回去多少，实际上做多少，那所以没有说这个强制一定要做，但是希望大家都尽量去配合。 Setelah kasus yang ditularkan oleh guru tari di salah satu SMP di Luotong, kini seorang guru olahraga pria SD Yilan juga positif. Ke-500 guru dan murid kembali ke sekolah untuk tes screening. Kinmen yang mencatat 0 kasus selama 2 tahun lebih kini juga melaporkan kasus pertama, yakni seorang pria 26 tahun. Hasil tes PCR-nya positif. Pria ini menghadiri resepsi pernikahan tanggal 26 bulan ini menyebabkan rantai penularan resepsi pernikahan di Taichung terus merebak. Pemkot Taichung akan melakukan desinfeksi terhadap lokasi rekam jejak penderita. Seiring dengan kesadaran pelestarian lingkungan, banyak pengusaha kimchua mengimpor produk dari luar negeri. Namun karena ongkos kirim bertambah akhir-akhir ini, harga bahan baku kimchua pun melonjak, mengakibatkan harga produk meningkat hingga 2 kali lipat. Kulit lumpia yang berkaitan erat dengan festival Cengbeng juga mengalami lonjakan akibat meningkatnya harga tepung. Paket kimchua seharga 50 atau 100 dolar Taiwan terjajah agar pelanggan bebas memilih. Namun kini mereka harus membayar 2 kali lipat untuk membeli dalam jumlah yang sama. Akibat kenaikan ongkos kirim dan bahan baku, setelah para pengusaha besar menaikkan harga, pelaku usaha hilir pun terpaksa mengikuti. Seiring kesadaran pelestarian lingkungan, mayoritas pengusaha tidak memproduksi melainkan mengimpor dari Vietnam dan Indonesia. Namun kenaikan harga bahan baku tercermin semuanya lewat harga produk. Sembahyang leluhur tak lepas dari penggunaan kimchua, namun tetap harus dibeli walau biaya yang bertambah. Harga kulit lumpia juga melampung. Toko lumpia di Pasar Timur Ciai yang telah beroperasi 70 tahun dipadati antrean pengunjung. Namun akibat kenaikan harga tepung, toko terpaksa menaikkan harga kulit dari 150 menjadi 200 dolar Taiwan per kati. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sual lagi di pekan depan. Sampai jumpa.